Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Terima kasih. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih kepada PKS, jajarannya, kepada Pak Ahmad Saiku dan teman-teman lainnya, dan mohon maaf saya tidak bersatu-satu. Dan tentunya juga kepada rekan-rekan dari Nasdem, terutama Pak Taslim dan Bapak Ibu lainnya yang sekali lagi mohon maaf saya tidak sebut-satu. Yang pertama kali, selain itu, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena olehnya kita berada di sini bersama-sama dalam situasi kondisi ini dan bisa ada kesempatan untuk berdiskusi dan juga menerangkan banyak sekali hal kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman dari insan pers. Jadi seperti tadi sudah menyampaikan oleh Pak Ahmad Saiku dan juga Pak Taslim, Jawa Barat memang adalah satu provinsi yang sangat-sangat penting buat Indonesia. Dan itu karena kalau kita lihat masa depan kita, Indonesia emas, itu adalah tinggal 21 tahun lagi. Tapi bagaimana mencapainya? Apa artinya Indonesia emas? Indonesia emas adalah Indonesia yang maju. Nah, kemajuan itu bagaimana mencapainya? Kita untuk itu tidak harus kita jauh-jauh. Kita lihat saja contoh di lain negara seperti apa. Ini negara apa di Asia telah melalui proses menjadi negara maju? Mungkin yang langsung kita ingat adalah Jepang atau Korea. Yang akhir-akhir ini dalam 30 tahun yang lalu ini yang luar biasa itu Tiongkok. Kalau kita lihat tahun 90-an, Tiongkok masih di bawah kita. Sekarang mereka udah 2 kali di atas kita. Kok bisa? Bagaimana caranya? Nah, seperti tadi sudah disampaikan oleh sangat tepat oleh Pak Ahmad Saiku, kuncinya ada di sumber daya manusianya. Tapi bagaimana caranya? Apakah hanya cukup mendidik secara akademis itu langsung kita menjadi negara maju? Tidak juga. Mereka itu harus kerja diberi kesempatan untuk berkarya, untuk menciptakan nilai tambah ekonomis. Nah, itu gimana caranya? Kalau kita lihat ya, Jepang, Korea, Tiongkok, semuanya menekankan industri mereka. Mereka ini negara industri. Itu tidak berarti bahwa industri hanya membangun pabrik, bukan. Tapi industrialisasi sebuah negara dan bangsa itu sebetulnya sekaligus juga transformasi daripada sumber daya manusia yang terkait. Dan manusia itu bisa berkiprah, bisa bekerja, berkarya di semua sektor. Bisa di pertanian, bisa di perkebunan, di perikanan, di pariwisata. Semua sektor manusia yang sama yang telah melalui transformasi dirinya itu bisa berkarya, berkiprah dan bekerja. Dan itu yang kita harus lakukan. Dan itu Jawa Barat tadi sudah disampaikan oleh Pak Taslim adalah lumbung, bukan saya lumbung padi tapi juga lumbung industri. 55% dari industri di Indonesia ada di satu provinsi yang bernama Jawa Barat. Di lain pihak juga banyakkan SMK di Indonesia mayoritas di Jawa Barat, banyak sekali. Dan jangan lupa sektor akademia, pendidikan, ada UI itu adalah Jawa Barat ya, Depok. Kemudian ada ITB, IPB, Pajajaran, Pariangan, Telkom dan sebagainya, banyak sekali. Jadi kita lihat di sini ada industrinya sudah ada, harus kita perkuat, sektor pendidikan juga ada, harus kita juga perkuat, dan yang penting dalam konteks ini perlu ada kolaborasi antar sektor. Itu yang kadang kita masih sangat kurang di Indonesia. Kita kurang adanya kerjasama di antara sektor pendidikan, akademia, karena disitulah kita lihat adanya penelitian dan pengembangan. Kemudian di industri memang dia kurang komunikasi dengan sektor akademik dan sebaliknya juga kurang. Nah, itu bisa kita kuat di provinsi Jawa Barat sehingga Jawa Barat bisa semakin maju, semakin sejahtera. Dan Jawa Barat dan itu insya Allah mudah-mudahan akan menjadi ujung tombak daripada Indonesia emas. Ujung tombak, jembatan, motor, apapun sebutannya, tapi itulah peranan Jawa Barat. Jadi kalau saya ditanya Pak Ilham, apa yang penting buat Jawa Barat? Ini 3 hal: lapangan pekerjaan, pendidikan terkait, dan jangan lupa UMKM. UMKM di Jawa Barat banyak sekali. Mereka tidak boleh ditinggalkan, harus dikaitkan dengan pegawaian industri ke depan. Jadi mereka bagian dari ekosistemnya untuk menjadi bagian dari kemajuan ekonomi yang insya Allah kita akan lihat di Jawa Barat. Saya kira itu saja karena saya tidak boleh ngomong terlalu panjang nanti. Sudah diingatkan. Jadi begitu dari saya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf karena ada khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.